Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat keseruan rangkaian Hari Jadi Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2024 dan akan berakhir nanti, yakni di akhir pada tanggal 22 September 2024. Adapun tema yang diambil dalam rangkaian Hari Jadi Kalimantan Selatan yang ke-74 yakni Niat Dikanggam, Barakat Dikatam, Kalsel Pebu Salam. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur berpamitan kepada masyarakat Kalimantan Selatan dalam momentum puncak peringatan Hari ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 14 Agustus pagi. Paman Birin menghaturkan permintaan maaf jika ada kesalahan selama memimpin Banua. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh ulama hingga jajaran Porkopimda yang telah bekerja sama membangun Banua. Dalam sambutannya, Paman Birin menyebut momentum Hari Jadi ke-74 Kalimantan Selatan menjadi kali terakhirnya ikut merayakan bersama masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir akhir tahun ini. Dalam momentum Hari Jadi ke-74 Kalimantan Selatan ini, dipaparkan banyak capaian yang telah digagas Paman Birin. Salah satunya adalah jalan tembus bebas hambatan dari Banjarbaru menuju Tanah Bumbu yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Paman Birin berharap keberadaan jalan bebas hambatan ini menjadi peninggalan terakhirnya yang bisa dimanfaatkan seluruh warga Kalimantan Selatan. Ulun juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan tentunya yang luar biasa kepada para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, ormas, OKP, seluruh rakyat Banua ini. Ulun kembali mengucapkan mohon ampun dan maaf apabila selama ulun memimpin Banua tercinta ini ada kesalahan maupun kehilapan. Kenapa ulun sampaikan hari ini? Karena tahun depan ulun kada berdiri di sini lagi. Jadi ini kesempatan yang terakhir. Oleh karena itu, di momen yang berharga ini, ulun mengucapkan mohon ampun dan maaf kepada pian-pian barataan kalau ada kesalahan, kekurangan selama ulun memimpin Banua tercinta.
Tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, peringatan Hari Jadi ke-74 Kalimantan Selatan berlangsung meriah saat momentum pembukaan Festival Budaya Pasar Terapung di pinggiran Sungai Martapura, tepatnya di Siring 0 km. Pembukaan festival dilanjutkan dengan atraksi acil-acil Pasar Terapung yang membawa dagangannya dari atas kelotok. Masyarakat Kalimantan Selatan semakin terhibur saat para layang dari TNI melintas di udara dengan membawa bendera ucapan Selamat Hari Jadi untuk Kalimantan Selatan. Baik, itu dia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bertuliskan Dirgahayu ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan banner kedua, Dragon Banner. Pasca membuka Festival Budaya Pasar Terapung, Paman Pirin didampingi Acil Odah turut meninjau stan Kampung Banjar. Festival ini ditarget dapat menarik lebih banyak minat wisatawan untuk bertandang ke Banua. Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini terasa berbeda. Betapa tidak, Hari Jadi diisi dengan beragam agenda yang tentunya lebih semarak dibanding tahun sebelumnya. Selain upacara puncak peringatan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya sejumlah rangkaian kegiatan diawali dengan peluncuran Axel Virtual Run 2024 bertajuk Sehat Diri Bumi Lestari. Peluncuran ditandai dengan kegiatan lari bersama komunitas, gubernur, runners, Riot, Banuaran, dan South Borneo Runners. Start dimulai dari depan kantor pusat Bank Kalsel, dipimpin Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin. Dalam kegiatan ini, Bank Kalsel menyediakan total door prize sebesar 30 juta rupiah yang diundi setelah periode lari selesai dan 74 jersey khusus untuk 74 orang pertama yang menyelesaikan 7,4 km serta mengupload hasilnya.
Kemeriahan Hari Jadi Kalimantan Selatan semakin terasa saat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial melaksanakan gerak jalan di depan kantor Dinas Sosial untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Selain gerak jalan, mereka juga menggelar berbagai macam lomba. Agenda melibatkan sejumlah pegawai Dinas Sosial Kalimantan Selatan dan keluarga mereka yang tampak antusias mengikuti kegiatan. Tak hanya Dinas Sosial, di momen yang berbeda, Pemprov Kalimantan Selatan juga melibatkan para pelajar SD, SMP, hingga SMA, ditambah jajaran SKPD yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam gerak jalan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan. Ratusan peserta dilepas pejabat Pemprov Kalimantan Selatan di halaman kantor Setda Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kegiatan gerak jalan kali ini bertujuan sebagai refleksi dan menjadi bagian rasa syukur atas perjalanan 74 tahun Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam agenda, jarak yang ditempuh dalam gerak jalan ini terdiri dari 5 km, 10 km, dan terjauh berjarak 20 km. Setiap peserta menjaga jarak dalam barisan, sedangkan hadiah yang diperebutkan di setiap kategori senilai puluhan juta rupiah. Sementara itu, tak mau ketinggalan memeriahkan gelar HUT Kalimantan Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan turut menggelar Pamor Borneo 2024 terhitung 10 hingga 14 Agustus. Pamor Borneo menghadirkan puluhan UMKM, tujuan utamanya memajukan perekonomian daerah melalui 3 pilar meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kegiatan Pamor Borneo mulai tanggal 10 sampai 14 dan nanti rangkaiannya sampai berakhir sampai tanggal 18 Agustus. Jadi kalau Pamor Borneo itu merupakan kegiatan festival, jadi di dalamnya nanti ada kegiatan yang mencakup 3 pilar, mulai dari perdagangan, investasi, dan satu lagi pariwisata. Tadi sudah dijelaskan di mana di seputar perdagangan, di mana ada UMKM binaan Indonesia di situ yang di showcasing, itu merupakan UMKM binaan yang sudah lama dibina dan dikurasi produknya sebagai UMKM yang go digital dan go ekspor segala macam. Jadi itu merupakan UMKM binaan yang harapannya sudah dapat go internasional juga nantinya. Pamor Borneo dimulai dari pemaparan ekonomi di Kalimantan Selatan dan tata cara berinvestasi, dan diselingi South Borneo Investment Forum di mana ada investor dari 11 negara yang hadir dengan nilai investasi mencapai 5,4 triliun rupiah.
Sementara Gubernur Kalimantan Selatan mengapresiasi gelaran Pamor Borneo 2024 oleh Bank Indonesia. Pasalnya Pamor Borneo menjadi ajang untuk pengembangan UMKM dan pariwisata yang ada di Banua. Apresiasi itu disampaikan Gubernur melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Agus Dian Nur dalam Puncak Pamor Borneo 2024 di Atrium Duta Mall Banjarmasin. Pamor Borneo merupakan salah satu rangkaian acara memperingati hari jadi ke-74 Kalimantan Selatan. Agus berharap ajang ini dimanfaatkan para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada khalayak. Dalam sambutan Gubernur yang ia bacakan, Paman Birin juga berpesan agar Bank Indonesia turut serta mempromosikan wisata Kalimantan Selatan Geopark Meratus dalam kegiatan ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa citra Kalimantan Selatan di tingkat internasional. Kali ini bagian dari kita ingin mempromosikan baik dalam bidang perdagangan, baik dalam bidang pariwisata maupun dalam bidang investasi. Tadi sudah dijelaskan ya. Di dalam acara ini juga UKM bisa menyampaikan produk-produk unggulannya. Nah, mudah-mudahan produk unggulan itu bisa kita kerjasamakan nanti kan. Nah ini harapan tadi. Nah, pokoknya kita dari pemerintah provinsi siap gitu. One on one meeting, jadi pertemuan satu-satu ingin melihat bagaimana program produk-produk kita dan bisa kita jual ke luar negeri. Kami sangat bangga dengan Bank khususnya Bank BI juga mensupport untuk meningkatkan menanam modal untuk bisa meningkatkan. Maksudnya itu 1 bisa berkembang menjadi 5 bisa berkembang menjadi 10. Itu yang stafet untuk siapapun nanti pemimpinnya, siapapun nanti banknya ganti-ganti. Tapi tujuan masyarakat tidak akan putus karena kita adalah sebagai tempat tinggal di Kalimantan Selatan. Pamor Borneo sendiri mengangkat tema inovatif Pathways Driving South Borneo Economic Development with Trade, Tourism, and Investment. Sementara pada 27 Agustus 2024, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur didampingi Ketua TPPKK Kalimantan Selatan Raudatul Jannah atau Acil Odah meresmikan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Sabtu di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Peresmian jalan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Paman Birin didampingi Acil Odah. Dengan total panjang kurang lebih 100 km, pengerjaan jalan ini merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Kalimantan Selatan. Menurut Paman Birin, jalan yang menghubungkan Batu Licin Banjarbaru ini salah satu komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang berkualitas demi kemajuan Banua. Diketahui dengan adanya jalan bebas hambatan tersebut, waktu tempuh perjalanan dari Banjarbaru ke Batu Licin yang sebelumnya memakan waktu 5-6 jam, kini hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 jam atau sampai 3 jam. Karena jarak Banjarbaru Batu Licin kini menjadi 157 km saja. Sementara itu, ribuan pengunjung memadati area sisi apron Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinur untuk menyaksikan peragaan open base pesawat Jupiter milik TNI Angkatan Udara dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI dan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 6 unit pesawat Jupiter melakukan manuver atau peragaan aerobik di langit wilayah Kota Banjarbaru sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk menyaksikan dari dekat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinur menyambut kedatangan 6 unit pesawat Jupiter milik TNI Angkatan Udara. Pesawat Jupiter ini sebelumnya pada 17 Agustus melakukan atraksi udara atau aerobatik saat upacara memperingati detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Kemudian mereka singgah di Lanut Samsudinur untuk melakukan open base atau peragaan manuver di udara di wilayah Kota Banjarbaru.
saya sekalian, jadi di Lanut Samsudin Nur hari ini melaksanakan open base, di mana kita saat ini menerima kedatangan tim Jupiter Aerobatic Team yang kemarin selesai memeriahkan Hari Kemerdekaan di IKN. Jadi hari ini datang, mereka menampilkan performance yang tadi bisa dilihat oleh wartawan, luar biasa antusiasnya masyarakat. Ini adalah bagian dari kita dari TNI Angkatan Udara, khususnya dari Jupiter Aerobatic Team, untuk menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Selatan. Jadi tadi kurang lebih ada 8 manuver yang ditampilkan dari Balikpapan, kemudian landing di Samsudin Nur. Kemudian besok mereka akan melanjutkan misinya kembali ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melalui Bandara Juanda atau Lanut Mulyono di Surabaya. Jadi kita lihat bahwa masyarakat luar biasa yang berada di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru dan juga Banjarmasin. Ini adalah kali pertama setelah sekian puluh tahun ada Jupiter Aerobatic Team yang mampir di Lanut Samsudin Nur. Kita lihat hampir ribuan dari masyarakat ada di sini. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga menggelar pemecahan rekor muri untuk pembentangan kain sasirangan terpanjang yang digelar di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Rekor muri dilakukan dengan bentangan kain sasirangan sepanjang 6.008 meter sekaligus menandai dibukanya event Meratus Geopark Great Culture Carnival yang berlangsung pada 20 dan 21 Agustus 2024 di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan. Penyerahan piagam muri oleh Direktur Operasional Muri Yusuf Madri kepada Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah atau Acul Oda, serta Ketua PWI Pusat Henry C. Habangun yang saat ini tengah berada di Kalimantan Selatan untuk menghadiri event Porwanas. Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus Hanifah Dwi Nirwana mengatakan antusias warga Kalimantan Selatan dari berbagai elemen masyarakat yang bersemangat membentangkan kain sasirangan.
dan tadi kita langsung melihat ke lapangan bagaimana antusiasnya masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan. Karena kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh perwakilan entitas yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu provinsi, kabupaten, kota, instansi vertikal, organisasi, komunitas, anak-anak sekolah, anak-anak pramuka, semuanya pada euforia, kegembiraan, kebanggaan terhadap pencaksilat itu sendiri. Kalau untuk kegiatan hari ini Bu, bisa dijelaskan ada stand-stand apa aja yang diberikan? Kalau kegiatan hari ini sebagaimana yang kita laporkan tadi bahwa di venue ini adalah representasi dari Geopark Meratus, di mana di dalam venue ini kita menggambarkan bagaimana keanekaragaman geologi yang ada di Kalimantan Selatan. Nanti bisa dilihat di stand jaringan Geopark Indonesia, kemudian juga keanekaragaman culture yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan bisa disaksikan mulai hari ini. Tadi sudah ada beberapa tampilan tarian, dan kemudian sampai besok ini sudah ada penuh dengan tampilan tarian. Kemudian juga ada keragaman biodiversity yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan melalui stand anggrek, stand dari teman-teman kebun raya dengan buah langka obat, kemudian juga teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian kehutanan. Di situ paling enggak itu menjadi representasi gambaran betapa beraneka-ragamnya biodiversity. Kemudian juga kita juga akan menampilkan di sini ada beberapa stand di Kranasda. Itu stand yang akan menggambarkan keanekaragaman budaya kriya, wastra, dan juga sasirangan. Ya, kebetulan besok ini juga akan ada fashion show sasirangan. Jadi banyak kontributor di dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan cukup kompak untuk bisa sama-sama mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur. Agricultural Carnival, sehingga ini juga akan meningkatkan minat orang untuk bisa datang ke sini. Kita apapun itu harus memang betul-betul kuat sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak, dan ini wujudnya adalah salah satu tadi ekonomi itu kita dapatkan dengan adanya sinergi, kolaborasi, dan kekompakan dari semua unsur-unsur yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak yang terkait, kemudian juga penyelenggara dan juga rekor murinya. Jadi kita ini memang betul-betul satu kesatuan yang kompak kalau mau berhasil dan sukses di kelanjutan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprop Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, membuka Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Lomba memasak ikan kali ini sebagai upaya nyata pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung dan mensukseskan program gerakan memasyarakatkan makan ikan yang dikenal dengan Gemar Ikan. Seperti diketahui, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat memenuhi kebutuhan gizi, bermanfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang manusia. Bagiawan mengatakan upaya mengedukasi masyarakat menjadi hal krusial agar masyarakat memperoleh informasi pentingnya pemenuhan gizi bagi tubuh manusia.
Paman Birin Archery Open ketiga digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan. Secara resmi dibuka di lapangan panahan ESDM Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kejuaraan kali ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 25 Agustus 2024 yang diikuti 384 peserta dari 60 klub panahan berasal dari 16 kabupaten dan kota di 4 provinsi. Paman Birin Archery Open ketiga terbagi dalam 10 kelas, diantaranya kategori standar bow U10 jarak 10 meter, beer bow umum jarak 20 meter, Pitari Cup 70 meter, dan beer bow 50 meter. Melalui kejuaraan panahan kali ini diharapkan agar olahraga panahan di Banua semakin diminati oleh masyarakat dan dapat meningkatkan prestasi olahraga di Banua, Kalimantan Selatan. Menyambut hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan turut digelar penampilan 1000 Sinoman Hadrah dalam ajang kreativitas nasional tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Selatan kepada dunia, sekaligus melestarikan kearifan lokal khas Banjar. Sinoman Hadrah merupakan kesenian tradisional Banjar yang menggabungkan seni suara dan tari, serta bisa disajikan dalam prosesi pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan. Sementara memeriahkan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalimantan Selatan turut menggelar Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Kreativitas Nasional bertempat di Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru sejak tanggal 29 hingga 31 Agustus tahun 2024 yang diikuti 36 provinsi.
Kegiatan pembukaan Kreativisia ditandai dengan penampilan Dancer with Medley Nusantara dan jingle Kreativisia, serta permainan petikan musik kecapi oleh Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Asrorun Niam, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur, diwakili oleh Sekda Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar. Menurut Sekda Prov Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, tujuan dari event Kreativisia ini untuk memfasilitasi, mempromosikan dan mendukung inovasi serta kreativitas pemuda Indonesia dalam berbagai bidang seperti teknologi, seni budaya, dan sosial. Sementara itu, Kalimantan Selatan Expo 2024 yang menghadirkan ratusan stan pelaku usaha UMKM di Banua menjadi ajang penutupan rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah atau Acil Oda didampingi Sekda Prov Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulkan resmi membuka Kalimantan Selatan Expo 2024 yang digelar di lapangan Murjani Kota Banjarbaru. Usai membuka, Acil Oda kemudian meninjau ratusan stan pelaku usaha UMKM yang menampilkan sejumlah produk-produk di Banua. Pada gelaran Kalsel Expo tahun ini, Acil turut membagikan produk telur kepada pengunjung di stan Disbuna Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur yang diwakili Sekda Prop Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar mengatakan Kalsel Expo merupakan agenda tahunan pemerintah provinsi untuk memeriahkan hari jadi. Roy berharap melalui Kalsel Expo ini, produk-produk unggulan Kalsel dapat dikenal tidak hanya di pasar lokal, namun juga nasional bahkan internasional. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara pembukaan Kalsel Expo tahun 2024. Salawat serta salam selalu tercurah dari baginda dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga nanti di akhir zaman. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir bersama-sama kita pada sore hari ini. Beliau titip salam hormat pada kita semua yang hadir pada sore ini. Kemudian, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para sponsor, dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Kalsel Expo tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Kalsel Expo tahun 2024 ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan promosi saja, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel Expo 2024 menyajikan pameran dan parade keunggulan produk-produk terbaik, mulai dari karya-karya inovatif, UKM binaan pemerintah daerah, kemudian produk-produk berkualitas dari perusahaan nasional hingga berbagai produk atau komoditas unggulan bertaraf internasional. Dengan demikian, diharapkan segala potensi daerah kita dapat terus berkembang dan mampu bersaing di kancah global. Lebih dari itu, Kalsel Expo 2024 juga menjadi wadah eksplorasi yang mempertemukan berbagai potensi ekonomi dari berbagai sektor. Di sini kita dapat menemukan berbagai inovasi terkini dari sektor perdagangan, pesona wisata hingga sajian kuliner khas Banua kita Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, melalui Kalsel Expo 2024 ini kita berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat melompat ke level yang lebih tinggi melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan dalam produk-produk daerah kita. Hal ini adalah modal berharga untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha, investor, dan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk terus memajukan potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, sebelum akhir sambutan ini, saya ingin menyampaikan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan meriah, sukses dan lancar. Lebih dari itu, saya berharap Kalsel Expo 2024 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Semoga melalui event ini terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, terbuka peluang-peluang baru, dan tercipta inovasi-inovasi yang akan membawa Kalimantan Selatan melangkah lebih maju. Terakhir, saya berharap pada seluruh pemangku kepentingan yang hadir di sini, mari bersama-sama kita bergerak, memberikan yang terbaik, ikut berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya sektor UMKM. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kalsel Expo tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur. Sementara Kalsel Expo yang diselenggarakan selama 5 hari dari 18 hingga 22 September 2024 juga menggelar berbagai lomba bagi masyarakat umum, mulai lomba mewarna, got talent, lomba memasak, makanan khas Banua dengan hadiah menarik.
Dan pemirsa, kita sudah sama-sama menyaksikan rangkaian Hari Jadi Kalimantan Selatan yang ke-74 yang juga sangat meriah disaksikan oleh masyarakat, mulai dari seni, budaya, bahkan juga ada membentangkan kain sasirangan yang masuk dalam rekor muri. Semoga dengan Hari Jadi Kalimantan Selatan ke-74 ini bisa meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya untuk masyarakat. Akhir kata, saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.